Demo dari Jakarta, emak-emak yang biasa berdemo, mereka adalah pendukung Anies Baswedan, yakni pimpinan Menu Wulandari dan Mak Tarwiyah. Di Solo malah dijadikan hiburan oleh warga Solo dan dianggap sebagai hiburan saja. Aduh, kasihan, makjul banget ya. Wulandari, jangan sampai apa-apa mau nanya apa? Bu, tadi Tanya dong. hari ini apa seperti itu? Ya Bapak Presiden, kami ini rakyat yang mencintai bangsa Indonesia. Ini Terhadap kami mencintai bangsa Indonesia dari berbagai aspek. Kalau Bapak melihat hari ini kami ada di Colomadu, karena ini adalah simbol Pak. Kami mengetahui Colomadu ini akan diberikan kepada Bapak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia. Kami tidak berkeberatan ini diberikan Pak, yang nilainya hari ini mencapai 100 miliar rupiah. Padahal presiden-presiden yang lalu berdasarkan undang-undang yang dibuat pada zaman SBY tidak lebih daripada 20 miliar. Dengan Permen Q atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 120 tahun 2022 sudah berubah, yaitu 1.500 meter persegi di wilayah Jakarta atau di wilayah luar Jakarta yang harganya menyesuaikan. Alih-alih air level ini senilai kurang lebih 100 miliar. Ahli telematika menyatakan bahwa 99,9% putranya adalah pemilik Bupapa. Itu tidak pernah dilakukan suatu investigasi dan segala macam. Kekayaannya yang banyak tidak pernah diinvestigasi. Memang nampaknya sederhana, tapi akhir-akhir ini bukan pas semakin mewah. Anaknya naik private jet, ya. Lalu anaknya dalam 2 hari bisa menjadi ketua umum. Kalau dia nggak presiden, memang itu bisa. Jadi kejahatan itu auditlah dahulu kekayaannya. Lalu lihat, lakukan perbuatan hukum terhadap tindakan-tindakannya, baik pidana umum maupun pidana politik. Termasuk yang menjadi sorotan Pak, pengkhianatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Pak, saya merasa anak saya susah dapat pekerjaan Pak. Saya merasa saudara-saudara saya susah cari makan Pak. Ya, negara ini kaya raya Pak, bagai surga, serpihan surga. Tapi kita itu semua bohong karena pengelolaan yang tidak benar. Bagaimana dengan 5 juta nikel yang ditetapkan? Bagaimana Pak? Saya mau tanya. Kaya luar biasa, tapi nggak punya apa-apa. Utang membludak. Jokowi meninggalkan utang 8.000 triliun Pak. Mau bayar pakai apa Pak? Sampai mampus pun nggak bisa kita bayar Pak. Lalu Bapak dengan begitu buatan kami yang penjahat begitu. Intel-intel di mana-mana mengikuti kami. Lagi makan soto diikutin, semua diikutin. Saya meminta sama Pak Prabowo, buktikan janji Anda hari ini bahwa Anda menggantikan Jokowi. Berarti ini sudah terjadi commercial break terhadap segala sesuatu keburukan, berganti menjadi kepemimpinan yang paten, yang mantap, yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Ya, itulah Menu Wulandari yang memimpin demo di Surakarta, di mana dia adalah dari Jakarta dan mendatangi ke Surakarta. Namun demikian, dia datang ke Solo sebetulnya termasuk demo juga jalan-jalan juga ke Solo. Salah satu dari ikon dari Solo. Hari ini kita mengadakan duduk ke Colomadu. Ya, senang nggak? Apa yang kita lakukan tentu adalah bahagia ya. Bahagia ketemu polisinya. Wah, kalau Ya. Senang, bahagia, marah karena dicuri sama polisi. Ya begitu deh sama polisi-polisi ya. Jadi kita hari ini nggak akan takut datang ke sini lagi. Apa yang bapak-bapak lakukan terhadap kami? Sekarang saya mau tanya, kenapa aksi kami dialihkan ke Balai Kota? Saya tanya. selama saya sudah ada tembusan, itu Bu, saya belum tahu. Tembusan itu adalah urusan bapak apa yang sudah mendorong mama teman-teman kami. Kami tentu jahat sekali ya. Pak polisinya sabar ya. Boleh, kita mau ditangkap. Boleh. Kita mau ditangkap. Tidak apa-apa, lihat kita mau ditangkap. Padahal cuma mau ngamanin loh. Siapa yang mau nangkap? Berharap ditangkap mungkin supaya geger. Bapak tidak malu.
Jangan sini. Jangan stop kami gaduh. Jangan cintai kami. Tiada dasar. Ini lawan bapaknya emak. Hanya emak-emak. Oh, wani-wani nih ngomong ke jarene Pak Prabowo ya jadi bukan macan Asia tapi jadi kucing garong. Ini menungso apa iki ngomong. Dek iki nyaline tekan ngendi lah wong Prabowo itu Amerika yang memperhitungkan loh. Negara-negara luar itu memperhitungkan karo Pak Prabowo. Kok iki iso ngomong-ngomong ke Pak Prabowo ngono iki tekan ngendi nyalimu karo Pak Prabowo, Mbak Yu. Jajan. Tapi ya aku seneng bolo, senengnya ngene, dek ngomong ke kami itu 2 kali mendukung kamu. Nah, dek ngakui itu dukung tahun 2014 karo 2019. Hei, Mak, kau saat mendukung Pak Prabowo bareng rombonganmu keok terus, kalah terus. Ngakui berarti 2024 clear, deal, jelas. Sampean ora ndukung Pak Prabowo. Wes lah nek ora ndukung, kalah, ngeyel, iyik. Piye apeane wes lah. Wes meneng wae. Pak Prabowo kan menjalankan tugasnya, biar melaksanakan tanggung jawabnya, bisa mengerjakan tugas pokok fungsinya. Wes sampean meneng wae ya. Lah soal Pak Prabowo akan minta nasihat atau pendapat siapapun itu kan haknya Pak Prabowo. Arep njaluk pendapat ning kowe, ngono maksudmu? Boyongi lo ketok itu yo wingi ngomong ke jarene kok Pak Jokowi ini balik neng Solo ora enek sing nompo, ternyata sampai berjibaku kayak gitu yang menyambut Pak Jokowi. Saya rasa itu sudah langkah yang bagus Pak Prabowo itu saling komunikasi dengan Pak Jokowi, saling silaturahim, karena biar pembangunan ini berkesinambungan. Seperti apapun Pak Jokowi itu sudah mengawali 10 tahun pertama. Sekarang Pak Prabowo melanjutkan. Lah nek melanjutkan kok kontakon karo sampean sak rombonganmu. Mbak Yu pripun ta Mbak Yu aja iya alah memang langkahmu lucu kok iya no wes kan ngomong ke wingi hanya 2 kali dukung Pak Prabowo, berarti 2014 19 2024 kowe ora milih Pak Prabowo to, milih Anies to. Nah, pemilu presiden milih Pak Anies, pilihan presiden orang milih Prabowo. Saiki sambat karo Pak Prabowo sing didemo Pak Jokowi di Solo bengak-bengok neng Jakarta goleki Pak Jokowi iku ora nyambung langkah-langkah rombongane sampean iki. Umur ora nyambung ya rasa dipikir wae. Anggap wae hiburan gratis. Oke, bolo. Prabowo Gibran, mantap. Oke, bolo. Datang Jokowi, adili Jokowi, masukkan dia ke dalam jeruji seumur hidup karena sudah menyakiti rakyat, sudah mendolimi rakyat sengsara. Ulang mereka namanya Jokowi. Jokowi sekarang kemana? Ayo kita kejar Jokowi. Kirim dia ke Solo. Ayo Pak Jokowi, kalian harus bertanggung jawab sampai akhirat. Kami sebagai rakyat tidak rela, tidak ikhlas, sehingga kami keenak-enakan menikmati harta tahun kalian, menikmati aset-aset yang sudah kalian rampas. Kami tidak takut, kami mengatasnamakan rakyat Indonesia, mama yang peduli dengan kedamaian, dulu dengan kesejahteraan. Terima kasih. Masih hidup toh Bu? Kirain sudah. Ada tarwiyah. Dari kemarin juga teman-teman kau tuh ya, si penjual panci beserta kawan-kawan itu gantung Jokowi, seret Jokowi ya. Bahkan nanti kalau Pak Jokowi pulang ke Solo akan dihadang di tengah jalan, akan dijemput. Mana ada.
Malah yang sambut ribuan masyarakat sepanjang jalan. Berjam-jam lagi perjalanan, ya, nggak putus-putus masyarakat di situ. Mana buktinya Tarwiyah? Jokowi nggak punya warga sengkuni kayak gitu. Itu warga sampah-sampah keturunan zaman itu yang demo-demo. Pokoknya kalau Jakarta, khususnya Indonesia, pengen aman, gerombolan Anies ditumpes habis. Faisal Assegaf CS ditumpes habis. Indonesia tidak butuh orang Yaman. Itu merdeka Indonesia udah. Sekarang kan sudah yang dinanti-nanti Pak Prabowo kan sudah berkuasa. Kalau masih nggak bisa numpes gerombolan anjing-anjing Yaman itu, berarti ya harus rakyat yang bergerak. Kuli-kuli bangunan yang harus bergerak, yang tidak tahu dosa. Aduh, para guguk-guguk ini walaupun tinggal berapa ekor masih aja menggonggong di jalanan. Kalian lapar? Sono ke tempat sampah banyak makan. Pak Prabowo, nggak salah Pak. Maaf banget Pak ya. Saya sebenarnya udah pengen diem gitu. Cuman saya prihatin bahwa saya melihat Bapak sowan ke tempatnya Pak Mulyono. Bapak tolong Pak. Itu Bapak bisa kehilangan marwah Bapak kalau Bapak seperti ini, kalau Bapak sepertinya tidak independen. Padahal di awal-awal sedikit ada optimisme dari rakyat Indonesia bahwa Bapak itu benar-benar ingin membela rakyat gitu. Bapak benar itu langkahnya. 26 kasus Bapak ungkap di awal-awal gitu, kita sudah merasa optimis gitu. Tapi ternyata Bapak tiba-tiba bertemu dengan Pak Mulyono gitu di Solo. Bapak entah apa yang Bapak bicarakan, cuman sebenarnya Bapak sebagai seorang presiden adalah seharusnya rakyat biasa yang bertemu Bapak gitu. Nah Pak, kalau untuk misalnya nasihat-nasihat politik juga tidak perlu Bapak harus bertemu Pak Mulyono. Dan saya sarankan Pak, untuk trik-trik politik yang dulu dipakai oleh presiden yang dulu tolong ditinggalkan aja. Karena trik-trik politik yang dipakai mereka dulu itu adalah memakai buzzer, dan yang kedua mengkriminalisasi lawan politik. Itu sangat-sangat membuat perpecah belahan di rakyat Indonesia sampai saat ini Pak. Jadi tolong Bapak jangan lagi mainkan trik politik seperti yang dulu, buzzer dipelihara dan oposisi dikriminalisasi. Tolong Pak, ditinggalkanlah trik-trik politik. Bapak memang bilang bahwa Pak Mulyono dulu adalah guru politik Bapak, tapi saya sarankan, atau kami sebagai rakyat Indonesia sarankan agar Bapak menjadi diri Bapak sendiri. Jangan ngikutin trik-trik seperti itu. Bapak harusnya menjalankan apa yang Bapak visinya Bapak, misinya Bapak sendiri, bahwa Bapak ingin rakyat Indonesia itu sejahtera, bukan yang terpecah belah. Kalau sekarang Pak, memang Bapak sudah beberapa kasus sudah Bapak ungkap gitu, tapi tidak merata. Orang-orang yang ada di kabinet Bapak itu semua orang banyak bermasalah. Menteri-menterinya Pak Mulyono itu banyak yang bermasalah. Harusnya Bapak tinggalin, karena mereka juga adalah orang-orang yang dulu suka berseberangan dengan Bapak, bahkan menghina Bapak, bahkan kasih piagam sebagai Bapak orang paling pembohong. Itu sebenarnya orang-orang seperti itu harus Bapak singkirkan, karena bisa jadi duri dalam daging, bisa jadi pengkhianat juga suatu saat, karena dia loyalnya bukan ke Bapak, mungkin kepada Pak Mul. Makanya Bapak mohon agar Bapak kembali ke marwah Bapak sebagai seorang presiden yang berdaulat, presiden yang mandiri gitu, yang tidak harus dari orang lain keputusannya. Kemudian kalaupun memang Bapak ada perjanjian-perjanjian tertentu sama Pak Mulyono, sekarang Bapak tolong, bahwa Bapak ini dipilih orang Indonesia, semua orang bergantung kepada Bapak. Sekarang ekonomi sedang kacau Pak, UMKM banyak yang menjerit, banyak sekali pabrik-pabrik tutup, dan pajak yang sangat tinggi. Tolong Bapak itu yang diperhatikan, jangan kriminalisasi lawan politik, tinggalkan politik-politik seperti itu akan memecah belah. Bapak, kalau Bapak ingin damai, tolong Bapak menjadi diri sendiri, jangan lagi tersangkut Pak Mulyono. Kalau memang ternyata waktu Bapak melaksanakan kebijakan Bapak dan diganggu oleh mereka, rakyat yang akan menilai. Sekarang Bapak laksanakan amanah, Bapak bersumpah kepada Allah, bukan bersumpah kepada Pak Mul. Jadi tolong Bapak kembalilah menjadi presiden kami gitu, presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sejahtera, merdeka. Saya sampaikan kepada seluruh
orang-orang yang sampai saat ini masih saja mengolok-olok Pak Jokowi dan ingin mengadili Pak Jokowi. Saya katakan kepada kalian, stop ujaran-ujaran kebencian kalian terhadap Pak Jokowi. Saya sudah muak melihat video-video kalian, dan saya sudah muak melihat kalian semua, terutama kau Darwiyah. Nah, saya akan perhitungkan selama ini mulutmu Darwiyah. Ya, saya minta izin kepada seluruh teman-teman di video TikTok ini, tolong carikan saya alamat Darwiyah. Saya akan bikin perhitungan dengan dia. Terima kasih. Penggantinya Bapak Prabowo yang terhormat sebagai presiden. Ini gini ya Bu ya, jangan Ibu itu teriak-teriak adili Jokowi, adili Jokowi. Memang Jokowi itu salah apa sama negara ini, sama Ibu salah apa? Bilang katanya tidak adil. Justru Pak Jokowi itu membangun di Indonesia itu merata. Ibu jangan bicara tidak melalui fakta Ibu ini. Jangan bicara ngawur Ibu ini. Suruh tunjukin kesalahan Jokowi, Ibu nggak tahu. Buktinya Ibu ini nggak ada. Jadi tolong sama Ibu ya, jangan teriak-teriak adili Jokowi, adili Jokowi. Buktikan salahnya Jokowi itu di mana. Apa salahnya? Jangan dibilang kaya sendiri. Yang kaya itu bukan Jokowi, yang korupsi itu. Gerombolan orang yang suka korupsi itu. Jangan Jokowi yang disalahin sama Ibu ini. Ibu ini teriak-teriak terus. Kayak orang kesetanan Ibu ini. Ini Ibu siapa ini kok enggak anaknya ya? Kok dibiarin ibunya teriak-teriak kayak orang gila di jalan-jalan. Minta tolong sama Pak Prabowo. Dikira Pak Prabowo nutin teriak-teriak ibunya kayak orang gila itu ya. Orang bilang seenaknya mulutnya aja. Suruh adili. Emangnya kenapa kalau anaknya itu mencalonkan jadi wakil, mencalonkan jadi, kalau rakyat yang memilih. Ibu gak suka, gak usah milih. Kalau bisa Ibu jangan ada di Indonesia kalau gak suka dengan pemerintahan anaknya Jokowi. Ibu ini dibiarin. Dikira Ibu ini hebat. Kowar-kowar di sosmed itu. Makin benci rakyat itu sama Ibu ini. Teriak-teriak adili. Buktikan salahnya itu. Gak ada bukti, suruh adili. Gila apa Ibu ini? Kalau nggak ngerti masalahnya, nggak ngerti persoalannya, diam. Jangan teriak-teriak. Bilang sama yang nyuruh Ibu itu. Buktikan apa salahnya Jokowi. Mulai dari dulu adili, hukum. Jangan maling teriak maling. Dosa gerombolan dungu bodoh kalian ini. Kurang ajar kalian ini.